Oh my god, Ngapain sih heboh banget dari tadi? ini lagi nonton pertandingan Kak Gregoria di Spain Master kemarin. Oh, yang juara 1 itu. Dia spoiler, aku belum selesai nontonnya. Maaf nih, orang itu udah dari yang kemarin, kalian lagi nonton cuplikan-cuplikan aja. Kan tahu sendiri, kita tuh dari kemarin banyak tugas dan sekarang aku tuh baru free, tapi malah kena spoiler. Maaf nih, kita nggak tahu. Jangan maafin. Emang kamu suka badminton ya? Suka, Kak. Kan banyak atlet Indonesia yang go internasional. Ya sih, emang kayak di Indonesia tuh banyak banget atlet-atlet badminton khususnya sampai masuk ke internasional. Kayak tadi Kak Georgia itu. Emang kamu bisa mainnya? Ya bisa, smash doang mah. Easy mas. Main badminton tuh bukan hanya smash-smash aja, tapi kita harus tahu tekniknya. Tenang deh, nanti aku bakal ngundang teman aku. Dia itu bisa main badminton dan jago. Dan siapa tahu bisa sharing juga ke Sobat Bintan. Gimana? Sekarang aja nggak sih Kak dia panggil di sini? Sabar, soalnya dia lagi di jalan. Nanti kita kesini. Oke. Nih teman aku yang jago badminton itu. Oh ini yang dari tadi kita omongin. Boleh sekali dikenalin dulu ke aku dan juga ke Sobat Bintan. Oke, jadi teman aku itu namanya Kiki. Tapi kayaknya lebih enak dijelasin sama Kiki aja nggak sih buat ke Sobat Bintannya? Kesibukannya apa? Sekarang lagi ngapain juga? Halo, perkenalkan, nama saya Sri Rizky Aprilianti dari Prodi PGSD Penjas. Mungkin untuk kesibukannya sekarang lebih fokus untuk ke perkuliahan aja sih. Oke, ya, makin penasaran gak sih pingin ngedengar penjelasan tentang badminton dari Kiki? Aku yakin banget bukan Sobat Bintan aja sih yang penasaran, karena sebenarnya aku yang lebih penasaran. Ya kan, kalau gitu Kiki siap untuk ngejelasin ke Sobat Bintan? Siap dong. Oke, kalau gitu langsung aja kita ngedengerin penjelasan dari Kiki. Halo Sobat Bintan, kali ini aku bakal ngejelasin tentang sejarah bulu tangkis dan teknik bulu tangkis. Nah, untuk sejarah awal bulu tangkis ini mulainya ada di Mesir sejak sekitar tahun 2000-an. Nah, namun banyak sekali sumber yang mengatakan bahwa bulu tangkis itu berkembang di Cina atau di India. Nah, di Cina ini juga bulu tangkis itu bukan dinamakan bulu tangkis, melainkan dinamakan dengan jiazi. Jiazi ini hanya melibatkan penggunaan kok yang dimanipulasi dengan kaki. Nah, di Inggris juga bulu tangkis itu dinamakan dengan battledores dan shuttlecock. Nah, menggunakan tongkat atau dayung. Battledores dan shuttlecock juga sudah menyebar ke Asia seperti di Jepang, Cina, Thailand hingga Indonesia. Nah, di Inggris juga awal mulanya ada bulu tangkis itu karena adanya tentara Inggris yang menggelar kompetisi di Pune, India. Setelah itu Inggris juga mengubah nama battledores dan shuttlecock menjadi badminton pada tahun 1860 karena permainan bulu tangkis ini berlangsung di gedung yang bernama Badminton House. Setelah itu asosiasi bulu tangkis di Inggris dibentuk pada tahun 1893 yang pertama itu digelar dengan pertandingan All England pertama pada tahun 1899. Nah, selain itu di Indonesia juga berawal dari pengaruh kekuasaan Inggris pada era penjajahan. Para tokoh bulu tangkis menggelar kongres dan membentuk Persatuan Olahraga Indonesia atau PORI, lalu membentuk PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Selain itu juga ada teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama itu ada sikap dasar. Sikap dasar dimulai dengan berdiri persis di bagian tengah lapangan dengan lutut ditekuk dan posisi kaki agak membuka. Kenapa posisi itu harus seperti itu? Karena agar memudahkan para pemain untuk mengembalikan kok ke daerah lawannya juga. Jadi harus bisa sigap dan cepat gitu. Nah, yang kedua itu ada cara bagaimana memegang raket. Nah, memegangnya itu ada dua teknik. Yang pertama ada forehand dan yang kedua ada backhand. Yang pertama itu ada cara memegang forehand.
Nah, posisi raketnya itu menyamping seperti ini, menyamping, dan bagian gripnya dipegang seperti berjabat tangan seperti ini. Nah, sehingga si ininya itu membentuk huruf V. Jari yang lainnya itu berada di pinggirnya, jadi seperti ini. Sedangkan untuk yang backhand hampir sama seperti yang tadi forehand, namun bagian telunjuknya ini berada di belakang seperti ini. Jadi gini. Kalau forehand kan gini, kalau backhand agak gini. Nah, untuk selanjutnya ada teknik service. Service juga ada terbagi menjadi dua, yaitu ada service forehand dan service backhand. Service forehand sama kayak tadi, cuman kaki yang di depannya itu kaki yang kiri ke lengan kanan ke atas, dan yang kiri juga sama ke atas seperti ini ya. Si tangan kanannya itu diayunkan. Oke, untuk gerakan service backhand, yang pertama kaki kanan berada di depan dan kedua kaki dibuka selebar bahu, raket berada di depan dada. Nah, gerakannya seperti ini, seperti itu. Dilakukannya jangan terlalu kencang, pelan-pelan aja. Nah, service forehand itu bisa service pendek dan bisa service panjang juga. Sama seperti backhand, servisnya juga bisa pendek, bisa panjang. Nah, service backhand itu dilakukan agar kok melayang sedekat mungkin dengan net dan garis serang lawan dengan tujuan pengembalian kok menjadi naik. Dan selanjutnya ada teknik memukul. Teknik pemukul ini ada 3. Yang pertama ada netting, ada drive, ada overhand. Nah, kalau netting itu pukulan yang dilakukan di depan gitu. Sedangkan drive itu pukulan yang cepat dan mendatar. Biasanya pukulan drive itu sering dilakukan dalam permainan ganda putri atau ganda campuran. Nah, kalau overhead itu pukulannya yang melambung tinggi jauh gitu. Jadi pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala menerbangkan kok ke arah belakang. Untuk teknik selanjutnya itu ada teknik netting. Nah, yang pertama itu netting forehand dan netting backhand. Aku bakalan praktekin juga gerakannya seperti apa. Kalau misalkan buat netting forehand, gerakannya sama, kaki kanan duluan yang ke depan, dan si raketnya harus selalu berada di atas net, sejajar dengan net. Contohnya seperti ini. Kita udah siap di tengah-tengah lapang. Itu gerakan netting forehand. Sedangkan untuk gerakan netting backhand sama seperti yang tadi, cuman bedanya di sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Kayak gitu. Kurang lebih sama kayak gitu gerakannya. Untuk gerakan yang terakhir ada gerakan overhead, yaitu gerakan melambungkan bola ke daerah belakang lawan. Nah, contohnya seperti ini gerakannya. Kayak gitu. Sekali lagi. Kayak gitu. Itu untuk gerakan overhead gitu. Melambungkan setinggi mungkin ke daerah belakang lawan. Nah, satu lagi ada gerakan smash. Yang pertama kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Nah, ketika kita mau memukul kok, kedua tangan kita berada di atas. Itu terus tangan kiri juga membantu kita untuk melakukan pukulan. Nah, ketika kita mau mukul, tangan kita kan berada di atas. Tarikan kanan ke belakang, terus lakukan ayunan ke depan. Nah, seperti kita main panahan, ditarik dulu baru dipukul. Tapi timingnya kita juga harus tepat, di mana jatuhnya bola itu di mana gitu. Jadi tangan kiri itu sangat membantu kita buat melakukan pukulan.
Misalkan contoh lagi ya. Itu teknik buat smash. Dan mukulnya juga nggak semuanya, tapi pakai pergelangan tangan juga gitu. Nah, lalu di sini juga ada how to become an athlete. Yang pertama itu harus temuin dulu olahraga apa sih yang kalian suka gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah menemukan olahraga yang kalian suka, kalian juga bisa mulai latihannya, tapi mulai dari sejak dini aja gitu. Bisa dari umur 7 atau 6 atau 7 tahun. Nah, setelah kalian tahu olahraga kalian yang disuka itu apa dan kalian senang juga gitu, kalian bisa masuk juga ke klub-klub yang ada di daerah sekitar kalian. Nah, setelah itu juga biasanya di dalam klub-klub itu juga kadang ada pertandingan juga. Nah, kalian juga harus mengikuti turnamen-turnamennya juga. Nah, selain itu juga kalian juga harus konsisten dengan apa yang kalian inginkan, dan tujuan kalian tuh bakal kayak gimana tuh harus konsisten dan harus sabar juga. Oke Sobat Bintan, gimana, udah lebih paham kan tentang bulu tangkis itu kayak gimana, teknik dasarnya itu kayak gimana. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mimi, keren banget gak sih pematerian Kiki tadi soal badminton? Keren banget Kak, aku tuh jadi penasaran sama service backhand. Ya kan? Nah, daripada kita nyokin Kiki nih, mending kita tanya-tanya ke Kiki, boleh gak? Boleh banget ya Kak. Nah, jadi gini nih Ki, aku tuh penasaran banget sama service backhand. Karena kan tadi dilihatinnya tuh gampang gitu. Tapi pas aku coba, ternyata aku tuh kesulitan. Ada gak sih tips dan triksnya? Oke, emang kalau teknik backhand atau pukulan backhand itu terkadang emang agak sulit buat dilakuin. Tapi kalau misalkan kitanya sering latihan, kitanya sering dilatih gitu, bakalan gampang juga buat ngelatih backhandnya. Contohnya misalkan kita bisa latihan di rumah pakai botol bekas. Botol bekasnya itu diisi sama semen. Diisi semen. Ya, diisi semen. Kalau udah kering nanti kalian bisa ngelakuinnya kayak gini. Misalkan gerakannya ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah, atau bisa juga sambil mengayunkan tangannya, mau forehand mau backhand, itu juga bisa ngelatih kalian di rumah gitu. Oh bentar, berarti botol yang isi semen itu sebagai kok? Bukan, sebagai raket. Oh raket, tapi kenapa nggak pakai raketnya langsung? Karena kalau misalkan nggak pakai raketnya, iya karena kan kalau pakai botol itu kan itu agak berat, jadi kan bisa ngelatih ke tangan kita juga, itu lebih ke bebannya lah buat tangan ya. Nah itu juga bisa ngelatih buat kalau di badminton itu kan lebih ke pakainya pergelangan tangan ya, jadi nggak semuanya dipakai, jadi hanya ininya aja yang mainin. Kayak gitu, jadi mungkin itu bisa dijadiin buat latihan di rumah kayak gitu. Oke, tapi ya Ki, aku jadi penasaran, kamu tuh sebenarnya masuk ke dalam dunia badminton tuh dari kecil kah, atau coba-coba, atau kayak gimana sih awal mulanya gitu? Aku kepo deh. Kalau buat badminton itu aku memang dari kecil, dari kelas 4, karena waktu itu tuh aku sering main badminton juga di GOR, karena kebetulan nenek aku juga dulu suka main badminton, dan memang beliau juga pernah latihan bulu tangkis juga, dan akhirnya aku dimasukin latihan bulu tangkis di situ juga gitu, di daerah sekitar. Hampir setiap pulang sekolah juga aku sering main latihan badminton gitu, makanya aku dimasukin latihan badminton sama nenek kayak gitu. Ya, dari kelas 4 SD nih udah belajar badminton. Kan kayak gini terus nih. Makanya Ali. Tapi kamu ikut komunitas kah, UKM kah, atau apa sih di UPI ini sendiri? Kalau di UPI aku ikutan UKM bulu tangkis, dan banyak juga sih pengalaman di bulu tangkis juga selama aku masuk di perkuliahan gitu. Karena kan
aku berhenti latihan itu di SMA kelas 1 gitu, karena ya beberapa faktor lah ya untuk memutuskan aku fokus ke kuliah aja gitu, ke sekolah aja. Jadi dilanjutin lagi di kuliahan cuman ya ikut ke organisasiannya aja, ke pengurusannya juga di UKM bulu tangkis. Karena udah masuk FPLK juga ya. Jadi Ya, karena bingung juga ya mau masuk kemana gitu. Ya udah akhirnya aku ngambil UKM bulu tangkis. Gitu. Nah gini nih Ki, aku tuh mau nanya. Sekarang tuh aku lagi sering banget nonton pertandingan atlet badminton gitu lah. Nah mereka kan sering banget tuh melakukan teknik smash, kayak pukul keras gitu kan. Nah itu tuh ada nggak sih tips dan triknya juga, cara-caranya gitu? Ada sih, sebenarnya sama aja, mau itu latihan smash, mau itu backhand, forehand, atau teknik-teknik lainnya pun ya sama aja seperti yang tadi aku udah jelasin. Latihannya tuh bisa menggunakan beban yang tadi gitu. Selain misalkan nggak ada yang lebih gampangnya sih ke botol itu. Tapi kalau misalkan kalian punya raket tenis lapang kan agak berat ya. Kalau dibandingkan sama ini kan ini agak ringan ya, agak ringan. Kalau misalkan raket tenis lapang itu agak berat, bisa juga dilatih. Sebelumnya juga aku sering juga kalau misalkan lagi mau pertandingan disuruh sama coach juga megang raket gini-gini aja gitu sambil ke kanan ke kiri atau enggak sambil ngayun raket. Itu juga penting juga sih buat latihan kita juga, buat pemanasan lah kayak gitu. Berarti mah yang paling utama itu latihan kekuatan tangan ya. Tadi kamu bisa kan main smash? Bisa dong. Berarti bisa ajarin aku kan? Boleh banget. Katanya udah jago Mi. Karena bisa, tapi kan dia ada tips dan triksnya. Jadi aku tuh lebih jagoan itu main smash gitu. Oke, gimana kalau sekarang kita latihan aja? Hah? Sekarang banget, serius? Iya, biar sekalian kita latihan service backhand juga. Gimana Mi? Aku sih emang penasaran banget sih Kak. Mending gas aja gak sih? Ya oke, kita gas aja nggak sih? Oke. Nah, gimana nih, Mia sama Aska udah siap belum? Dia banget ya sih Mi. Ya. Nah, sekarang Aska dulu kali ya. Oke. Buat cobain service backhand. Oke, service backhand. Kakinya gimana? Gini. Gini ya. Ya. Oke. Enggak, kalau backhand kaki yang ini di depan. Oh, oke, sorry. Ini ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, bagus. Sekali lagi boleh gak? Oke. Boleh. Koknya jangan dipegangnya kayak gini. Oh, harusnya gimana? Pegangnya gini. Oh, gini. Oke. Oke, aku mulai ya. Oke. Sekarang Mia ya. Oke. Iya. Siapa dia? Oke. Oke. Kaki, oke. Tangan, oke. Oke. Ya, bagus. Sekali lagi. Oke. Aduh, udah tuh. 1, 2, 3. Oke. Sekarang berarti service forehand. Kalau forehand kaki yang kiri yang di depan. Oke. Begini ya, begini. Ya. Oke, raket, oke. Fork, oke. Ayun ke belakang. Nah, gitu. Wes. Sekali lagi. Oh my god, susah ternyata guys. Gini ya. Ini tuh harus gini juga. Iya. Oh ya? Kan siapnya gini. Oh. Baru diayun ke belakang, baru disalip. Oh my god. Ya, Sulit. lumayan bagus. Sekarang Mia. Oke. Aduh, mau nangis. Sekali lagi. Oke, Bisa Mi, bisa aku Mi. pasti bisa kali ini. Kan kamu jago. Mantap. Lumayan lah, bagus lah. Nah, udah bisa kan? Bisa gak? Ternyata sulit ya. Sulitnya sedikit. Padahal Apa yang simple bikin banget. susahnya? Ternyata tekniknya banyak. Aku kira kalau main aja. Ternyata ada kaki kiri, ada kaki kanan. Megangnya harus gini, harus begini. Sebenarnya kalau kayak gitu tergantung kaliannya sih enaknya tuh kayak gimana. Tapi yang pasti itu gerakannya harus mengayun dulu ke bawah baru ke atas sih. Kayak gitu. Itu buat teknik service forehand dan backhandnya gitu. Nah sekarang kan tadi tuh Mia minta diajarin buat smash ya. Nah, Jago nih kayaknya harusnya. kayak kita coba aja kali ya sekarang. Iya, Boleh? Gimana Oke, ya? boleh. Oke. Nih, Kakinya siap dulu siap.
Siap. Kaki kanan di belakang. Iya. Iya benar kayak gitu. Iya. Kedua tangannya ke atas. Gini. Oh gini. Ya. Dua-duanya. Ya. Oke. Smash. Yes. Tangan kanan ditarik ke belakang. Hah? Baru di Pam. Oh, I see. tapi si raketnya jangan gini. Terus? Harus gini. Oh, gini. Tuh. Coba megangin gini gerah. Gini. Ya. Oke. Nah, gitu. Oke. Gini sekarang. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Baru gitu. Oke, ini miring ya. Tadi Ya. ini megang aja miring. Pegangannya kan harus miring, harus gini. Oh, gini. Oke, I see. Gini. Cobain. Siap? Oke. 1, 2, 3. Sebetulnya jatuh ya ternyata. Oh my god, malu banget. Sangat lemah, guys. Coba lagi. Siap? 1, 2, 3. Hooray. Ya, lumayan lah. Finally. Keren. Nah, Kamu lihat kan? Asal mencoba nggak? Boleh. Ayo. Boleh. Ngerti kan tadi kayak gimana gerakannya? Ya. Ini lempar nggak? Enggak, aku yang lempar. Oke. We'll see, guys. Siap. Wah, kena ini. Lagi. Agak ke bawahin. Gitu ya? Ya. Tangannya lebih tinggi. Udah cukup. Kayak gitu lah ya, kurang Oke. lebih gerakannya kayak gitu. Udah ngerti belum? Udah paham ya, paham. Yeay. Nah, siapa di antara aku dan Mia yang paling bagus? Siapa ya? Kalau misalkan untuk gerakannya ya hampir sama dua-duanya. Cuman kalau untuk tadi yang servis, yang serve smash, Masihnya? ya lumayan Aska sih. lagi. Oke, congrats Aska. Tetap sportif yo. Yo, bel gue. Yo. Besi bro. Oke. Nah, sayang banget nih ternyata kita udah berada di akhir episode Kiki. Ya. Makasih banyak ya Kiki udah mau mampir di Bintan, karena pasti Sobat Bintan juga banyak banget dapat manfaat dari mulai teknik, tips and trick, tadi smash dan banyak hal. Makasih ya Ki. Mungkin ada yang mau sampaikan? Ya, makasih juga buat Aska sama Mia yang udah undang aku ke Bintan. Semoga apa yang bisa aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Mungkin sekian dan terima kasih. Nah, buat Sobat Bintan yang mungkin mau dapat insight baru atau pemateri lain, boleh banget langsung isi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin TV UP Digital pada program Bintan Bincang Ini Itu Menyenangkan, karena pastinya episode-episode berikutnya gak kalah serunya. Oleh karena itu, aku Aska, Aku Mia. Aku Kiki. pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.